Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat terutama untuk mengikuti perkuliahan daring saat ini. Perkenalkan nama saya Deka Ramanta. Saya mahasiswa Pasca jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2019 yang alhamdulillah semester ini saya mengambil mata kuliah KPL dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa masuk di mata kuliah landasan sosial budaya. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Kita sudah masuk pada bab 5 yaitu tentang budaya subjektif. Harapannya setelah kita mempelajari materi ini kita dapat memahami hakikat budaya subjektif dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Secara pengertian, budaya menurut Riyandi 1994 berpendapat bahwa budaya adalah budaya subjektif yang ada pada setiap anggota budaya atau member yang perlu diteliti oleh ilmuwan dalam rangka menjelaskan perilaku sosial baik dalam budaya itu sendiri atau emik maupun antar budaya atau etik. Sedangkan untuk pengertian budaya subjektif sendiri adalah cara pandang setiap budaya yang merupakan buatan manusia terhadap lingkungannya. Jadi secara tidak langsung di sini adalah budaya atau budaya subjektif ini adalah buatan dari manusia, bukan dari alam semesta layaknya pohon atau bunga. Nah, contohnya dari budaya subjektif ini adalah ide, teori, ilmu, estetika, ekonomi, dan lain-lain. Jadi semuanya ini adalah buatan dari manusia. Ada 13 elemen budaya subjektif. Yang pertama ada kategorisasi, yang kedua asosiasi, sampai yang ke-13 ini ada makna perilaku sosial. Nah, sekarang kita kupas satu persatu 13 elemen berikut. Yang pertama, ini ada kategorisasi atau pengelompokan. Setiap budaya menggunakan kategorisasi, tapi seberapa luas isi kategori dan bagaimana mereka mengkategorisasi sulit ditentukan secara cermat. Ini saya contohkan saja pengkategorisasian warna. Di dunia ini ada sekitar 7,5 juta jenis warna. Sedangkan ini secara bahasa itu hanya bisa menjabarkan 40 warna saja. Nah, sedangkan oleh bahasa Inggris mereka bisa membedakan 4.000 warna, ya. Bayangkan dari 7,5 juta warna hanya bisa dikategorisasi paling banyak ini 4.000 warna karena memang sulit untuk ditentukan secara cermat. Nah, sedangkan anak-anak belajar mengkategorisasi perilaku sosial ini secara bertahap dari yang paling sederhana menuju kategori yang kompleks, ya, karena semakin besar, semakin tambah umur, semakin dewasa, mereka semakin mampu membedakan perilaku sosial yang lebih kompleks, spesifik, dan abstrak seperti peran keluarga, keadilan masyarakat, dan sebagainya. Ini saya kasih contoh saja. Ketika anak kecil ini mulai dengan membedakan perilaku positif dan negatif. Positif, contohnya, saya mencintaimu. Kemudian yang negatif, saya membenci kamu. Awalnya itu. Kemudian dia belajar lagi dengan ditambahi makna memberi dan menolak. Akhirnya dia paham ada makna lain yaitu memberi cinta, kemudian mendapatkan cinta, kemudian menolak cinta. Begitu seterusnya sampai dia bisa memaknai sesuatu hal itu secara kompleks dan sangat lengkap atau spesifik. Yang kedua, ini yang paling sering terjadi. Ya, kita sering kali hanya memperhatikan budaya sendiri dan mengabaikan budaya di luar budaya kita. Sehingga sering terjadi misinformasi atau miskomunikasi antar budaya karena lebih menggunakan kategori budaya masing-masing. Ya, nggak dipungkiri,
Kita memang sangat nyaman itu menggunakan budaya kita sendiri, dan kadang ketika kita memperhatikan budaya orang lain, ini banyak makna. Salah satunya adalah stereotip. Stereotip adalah terjadi ketika individu menilai budaya orang lain, tapi menggunakan sudut pandang atau kacamata budayanya sendiri. Nah, kondisi ini sering dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Atau bahasa mudahnya itu hal yang paling kecil adalah lelucon. Contoh, ini kaitannya dengan budaya orang Blitar. Orang Blitar itu ketika berbicara itu dia ada kata-kata khasnya. Seperti contoh, dia selalu memberikan imbuhan kata-kata peh atau jan, ya, seperti itu. Nah, ketika orang lain, contoh orang Jakarta, melihat budaya atau cara komunikasi orang Blitar ini pasti akan bertanya-tanya. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau orang ini kukuh dengan budayanya, dia akan menganggap budaya orang Blitar ini aneh. Orang ngomong kok pakai cara gitu caranya, tatanan bahasanya kok aneh seperti itu. Akhirnya bisa menjadi lelucon, ya. Kamu kalau ngomong kok gitu sih bahasanya. Atau yang paling parah adalah dia tidak mau berteman. Saya nggak mau berteman dengan kamu. Cara ngomong kamu aneh, saya nggak paham. Tapi ada juga yang dia malah tertarik. Oh, ini cara berbicaranya unik. Saya tertarik, saya pelajari, akhirnya dia bisa memahami budaya dari tempat lain. Nah, sedangkan setiap budaya itu memiliki kekasan dan kekayaan bahasa dalam melakukan kategori. Ini saya kasih contoh saja dalam bahasa Jawa, memasak beras menjadi nasi istilahnya banyak. Mulai dari ngukus, ngaru, adang, ngeliwet, ngetim, embubur. Ini kata-kata yang banyak ini sebenarnya satu arti sebenarnya, yaitu memasak beras menjadi nasi. Ya, inilah yang disebut kekayaan bahasa dalam budaya ya. Yang nomor 2, ini ada asosiasi. Asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Ini ada hasil penelitian, komunikasi akan berjalan lancar ketika dua orang dari dua budaya yang berbeda ini menggunakan kategori yang similar atau serupa. Ya, contohnya saja, orang dari Madura kemudian bertemu dengan orang Ambon. Secara bahasa mereka berbeda. Kalau mereka pakai budayanya masing-masing, mereka tidak akan bisa berkomunikasi secara baik. Akhirnya mereka memakai kategori yang similar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya akan terhambat komunikasi jika menggunakan kategori yang disimilar atau berbeda. Contoh, Asosiasi Sosialisme Demokrasi ini berkomunikasi dengan Asosiasi Sosialisme Komunisme. Kalau seandainya mereka tetap menggunakan budayanya masing-masing, bisa dipastikan komunikasinya akan terhambat. Selanjutnya keyakinan. Kategori yang sudah menjadi keyakinan sangat penting karena ia berpengaruh terhadap perilaku. Contoh, berkeyakinan bahwa orang Afrika Amerika adalah tampan, tidak mempedulikan mereka ini berlatar belakang artiskah, atau orang kaya kah, atau orang dari terbelakang kah, atau orang dari miskin kah. Tapi kalau seandainya sudah mempunyai keyakinan bahwa orang Afrika Amerika ini tampan, apapun latar belakangnya, ya orang tampan. Kita ngelihat bule contoh, oh ganteng orangnya. Padahal kita nggak tahu dia berlatar belakang seperti apa. Tapi karena kita sudah yakin, ya tampan. Nah, setiap budaya memiliki atribusi secara berbeda-beda. Atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan terhadap seseorang atau sesuatu. Sebagai contoh gini ya, kita membedakan budaya Amerika dengan budaya Indian dalam keyakinan tidak melakukan sesuatu. Nah, budaya Amerika, mereka menggunakan disposisi internal sebagai atribusi perilaku ketika dia tidak mau melakukan sesuatu. Ia tidak berbuat itu karena ia tidak mau. Ya, jadi karena dari faktor dirinya sendiri atau dari faktor individunya, saya nggak mau, ya saya nggak ngerjakan. Beda dengan budaya Indian, dia menggunakan atribusi eksternal.
Ia tidak berbuat karena ruangannya sangat panas. Jadi bukan karena dia tidak mau dari individunya, tapi karena memang faktor dari eksternal yaitu ruangannya sangat panas. Mungkin kalau seandainya ruangannya ber-AC, dia pasti akan mau melakukannya. Selanjutnya, makna konotatif, yaitu makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada kata atau frasa. Contoh budaya Barat dan budaya Yunani dan Jepang ini dalam mengartikan disiplin dan tugas. Nah, disiplin dan tugas. Nah, budaya Barat memunculkan makna konflik karena sifatnya yang individualis, bertentangan dengan makna lakukan apa yang kamu inginkan atau kamu miliki dengan senang hati. Ya, menurut orang Barat, disiplin dan tugas ini sangat mengikat. Jadi mereka itu tidak suka istilahnya didikte. Mereka akan melakukan sesuatu itu atas kemauannya sendiri, ya, karena memang sifat individualismenya. Sedangkan budaya Yunani dan Jepang ditanggapi baik, kuat dan aktif karena kolektif, individu terikat dengan kelompok. Berkonotasi baik karena tujuan kelompok adalah di atas tujuan individu. Nah, ini ya perbedaannya budaya Barat dan Yunani. Selanjutnya adalah ekspektasi, yaitu harapan atau keyakinan yang diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan, dipengaruhi oleh pengalaman individu sebelumnya. Ya, pasti yang namanya ekspektasi ini adalah harapan ke depan yang positif. Makanya pengalaman yang lalu ini akan dijadikan pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Contoh, negara makmur memiliki ekspektasi berbeda dengan negara miskin. Nah, begitu juga sebaliknya. Begitu juga pada budaya individualis dan kolektif, ini pasti sangat berbeda. Selanjutnya mengenai norma. Norma yaitu ide tentang perilaku yang dianggap benar dan berlaku bagi anggota budaya yang bertujuan untuk mengontrol perilaku penduduk. Oke, norma tujuannya adalah untuk mengontrol perilaku penduduk. Contoh, norma dalam berkendara. Nah, kenapa ada aturan memakai helm, kemudian ada lampu lalu lintas, kemudian ada lampu merah, kuning, hijau, ini tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengatur agar perjalanan di jalan itu nggak macet dan lancar. Sedangkan jenis norma ini ada bermacam-macam. Contoh yang ada 4 macam. Yang pertama adalah norma folkways, yaitu norma khusus tentang bagaimana cara orang melakukan sesuatu dalam subbudaya yang kecil. Ini contohnya saja subbudaya pedagang kaki lima. Jadi ada aturan di pedagang kaki lima. Contohnya setiap warung satu dengan warung satunya itu harus ada jaraknya. Nah, biar tidak dempet. Nah, seperti itu. Kemudian ada jenis norma mores, perilaku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya seperti menolong orang tua yang ingin menyeberang jalan. Kemudian ada norma tabus, yaitu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Contohnya tidak boleh mencuri, tidak boleh memakan daging babi, contohnya untuk orang muslim, atau tidak boleh melakukan incest atau perkawinan sedara. Kemudian ada jenis norma hukum, yaitu norma tertulis yang dikukuhkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Oke, kalau untuk hukum ini saya yakin pasti semuanya sudah tahu. Selanjutnya ada peran. Nah, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Contoh, berposisi sebagai ayah. Perannya ini seperti apa? Diharapkan perannya ini bertanggung jawab, mencari nafkah, tidak boleh menelantarkan istri dan anaknya. Dan setiap budaya mendefinisikan peran bagi posisi tertentu pasti beda. Contoh individualis dari Amerika mempersepsikan peran sebagai bagian dari tujuan pribadi atau individu. Sedangkan kolektif seperti Indonesia mempersepsikan peran sebagai bagian dari pencapaian tujuan kelompok. Selanjutnya aturan main atau rules.
yaitu aturan main yang disepakati dan diberlakukan dalam berhubungan dengan sesama manusia pada suatu budaya tertentu. Jadi yang namanya aturan main ini tidak berdiri sendiri, tapi ada persetujuan lebih dari satu orang atau beberapa budaya. Bertujuan mengatur hubungan antar manusia. Yang pasti budaya barat dan budaya timur ini memiliki rule yang sangat berbeda. Di timur, rules lebih banyak di sekitar kepatuhan, memelihara hubungan harmonis dalam kelompok, dan mengendalikan ekspresi emosi daripada di budaya barat. Nah, seperti contoh ini aja ya, memelihara hubungan harmonis dalam kelompok. Kalau orang timur sudah dipastikan dia bertemu dengan orang lain walaupun tidak kenal, dia pasti akan menyapa dan dia akan tersenyum. Ya. Beda dengan orang barat. Mereka sudah terbiasa dengan sifat individualisnya, jadi mereka tidak akan menyapa orang yang tidak akan dia kenal. Dan bahkan akan menjadi hal yang aneh ketika dia menyapa orang atau dia senyum kepada orang yang tidak dia kenal. Makanya bule itu ketika contoh di Bali, ketika dia disenyumi oleh orang Indonesia, dia ini bertanya-tanya, ini orang siapa sih? Kenal aja enggak kok senyum-senyum. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga pendefinisian diri nomor 9, yaitu diri atau self adalah pernyataan seseorang yang meliputi kata aku, saya, milikku, dan diriku sendiri. Dibedakan ada 3 aspek definisi diri atau self. Yang pertama, diri private. Saya adalah orang baik, contohnya. Kemudian ada diri di publik, ya, atau kelompok. Banyak orang yang mengatakan saya orang baik. Nah, ada juga diri kolektif. Keluarga mengatakan bahwa saya orang yang baik. Nah, kemudian di budaya kolektif, mendidik anak untuk cenderung patuh, ajak, mengerjakan tugas bersih, dan teratur yang akan membentuk diri kolektif atau membiasakan diri untuk bisa berkelompok. Sedangkan budaya individualis lebih menekankan pada kreativitas, tahan banting, self-reliance, mandiri, dan bebas melakukan apa yang ia inginkan yang membentuk kualitas diri private atau individu. Nah, pasti sangat berbeda ya. Kalau budaya individualis ini sangat-sangat menyiapkan seorang anak ini bisa berdiri sendiri istilahnya. Yang ke-10 ada stereotip, yaitu ide tentang ciri-ciri pada suatu kelompok orang atau penilaian orang lain. Sedangkan kejelasan, abstraksi, validitas stereotip ini bervariasi. Bisa benar, bisa salah, atau samar. Ya, karena yang namanya stereotip ini kita nggak akan tahu jelasnya seperti apa sebelum kita atau dua kelompok mau berkomunikasi. Ya, ketika dua kelompok mau berkomunikasi, mereka secara tidak langsung akan mempelajari budaya dari orang lain. Nah, makanya setelah mereka mempelajari budaya orang lain, dia akan menjadi tahu, oh ternyata budaya orang itu seperti ini. Oh, orang itu menggunakan budaya seperti ini. Akhirnya timbullah sociotype, adalah stereotip yang lebih akurat karena didukung oleh temuan penelitian tentang karakteristik masyarakat yang diatribusi. Kemudian ada heterostereotip, yaitu bagaimana suatu kelompok berpikir tentang kelompok lain. Contoh, orang Jepang berpikir tentang orang Amerika. Atau sebaliknya, orang Amerika ini berpikir tentang orang Jepang. Kemudian ada juga autostereotip, yakni bagaimana kelompok orang berpikir tentang diri mereka sendiri. Contohnya, orang Amerika berpikir tentang orang Amerika sendiri. Selanjutnya ada ideal dan nilai. Ideal adalah keadaan tentang dunia yang paling diinginkan, ya, paling ideal. Sedangkan nilai adalah prinsip yang membimbing kehidupan manusia. Orientasi nilai adalah konsep tentang apa yang diinginkan dalam kehidupan. Ada 5 orientasi nilai budaya menurut Kluckhohn. Yang pertama, hakikat manusia. Bisa dipandang sebagai baik buruk,
netral, dan bisa berubah atau tidak. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia dengan alam, bisa berorientasi bagian dari harmoni dengan atau menguasai alam. Yang ketiga ada fokus waktu, bisa berorientasi pada masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Yang keempat, modalitas aktivitas manusia, bisa berorientasi pada yang dikerjakan, pada pengalaman, atau pada pertumbuhan dan perubahan. Yang kelima, modalitas hubungan sosial, bisa berorientasi lineal atau langsung, mengikuti apa kata otoritas atau kelompok, atau individual yang mengikuti apa yang dipikirkan oleh pribadi itu sendiri. Ada 10 perangkat nilai yang umumnya tampak di berbagai budaya secara luas, secara umum. Ada 1, pengaturan diri, yang kedua stimulasi, yang ketiga hedonisme, yang keempat achievement, yang keenam keamanan, yang ketujuh konformitas, yang kedelapan tradisi, yang kesembilan kebajikan, dan yang ke-10 universalitas. Makna in group, ya. Seseorang siap bekerja sama bahkan mengorbankan diri sendiri bagi kelompoknya atau in group. Sebaliknya, siap bertarung dengan kelompok lain atau kelompok lawan atau out group. Nah, pendefinisian in group berbeda-beda antar budaya di setiap negara. Contoh, di Italia, mereka memaknai keluarga itu sebagai in group. Sedangkan di Jepang, mereka memaknai bangsa secara luas ini sebagai in group. Contoh lain, di Jepang menganggap teman satu kelas ini adalah in group. Sedangkan di Australia tidak. Contoh lain lagi, di Jepang menganggap tetangga ini sebagai in group, kelompoknya sendiri. Sedangkan kalau di Amerika tidak. Jadi jangan kaget kalau seandainya di Amerika itu dengan tetangga itu tidak saling mengenal. Kemudian faktor situasi atau setting juga penting dalam pendefinisian in group. Contoh orang Arab yang tidak saling kenal, mereka berada di Amerika, ya. Nah, contohnya orang Arab ketika dia bertemu dengan orang Arab lain di Amerika, walaupun dia nggak kenal, ketika dia bertemu dia akan merasa, oh dia wajahnya sama dengan saya, oh dia bahasanya sama dengan saya, dia adalah kelompok saya. Karena memang perasaan satu kelompok muncul ketika beberapa orang atau anggota memiliki kesamaan dan mereka merasa bernasib sama dalam satu kelompok. Selanjutnya ada makna perilaku sosial. Nah, setiap budaya memiliki standar yang berbeda bagi perilaku sosial. Karena memang untuk memahami terhadap perbedaan, karena untuk menilai perilaku sosial ini caranya itu banyak, ya, dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku sosial dan alat ukurnya ini juga sangat banyak. Oleh karena itu, frekuensi perilaku merupakan penentu utama dalam makna perilaku sosial. Frekuensi adalah waktu. Artinya waktu yang bisa menjawab bagaimana penilaian tentang perilaku sosial ini. Dengan memahami perbedaan makna perilaku sosial, kita bisa melatih orang yang berinteraksi dengan orang dari budaya berbeda untuk memahami bagaimana budaya lain memandang perilaku sosial. Betul. Karena untuk menilai perilaku sosial ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya, kita akan bisa mengenal budaya orang lain sampai menilai perilaku sosial mereka itu ketika kita sudah sering dan sudah lama berinteraksi dengan mereka. Baru kita bisa menilai, oh ternyata budaya dari orang ini seperti ini. Oh ternyata perilaku sosial dari orang ini seperti ini. Ya, barusan materi tentang budaya subjektif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salahnya.
Ini ada kata-kata motivasi dari Pak Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Ya, semoga kita punya cita-cita yang tinggi ya. Karena setinggi-tingginya nanti kalau jatuh masih tetap di tempat yang tinggi juga. Oke, semoga sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.